Cuma kebetulan minggu-minggu kemarin Abah berkunjung ke teman Abah di Sukabumi dan dia menceritakan dulu di desa ini, ya desa kawan Abah itu ada peristiwa tragis lah. Pembunuhan seorang gadis dan juga pemerkosaan yang dilakukan oleh bekas pacarnya dibantu sama 6 kawannya. Setelah itu terjadi teror-teror seperti balas dendam dari arwah gadis itu, gentayangan. Suasana di desa itu sangat mencekam gitu setiap malamnya. Sebelum Abah melanjutkan ceritanya, di sini saat ini Abah selalu berdoa untuk Abah sendiri dan juga barat baraya semua. Saat menonton video ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja kita ke cerita nih. Jadi diceritakan oleh Balad Abah, gadis itu bernama Susi, tapi Susi juga Abah samarkan untuk menjaga privasi lah dari keluarganya. Susi ini sebetulnya gadisnya baik, cantik, ya tercantik lah di desa itu. Suatu waktu dia berangkat ke kota, katanya mau cari pengalaman kerja di sana. Tetapi sebulan kemudian dia tuh pulang ke desanya. Mungkin karena rindu keluarga kan. Dan ketemulah sama bekas pacarnya, Parman namanya. Itu juga nama samaran, Abah samarkan. Bersama 6 orang kawannya itu terkenal di situ sebagai orang berandalan lah gitu. Begitu dia mau pulang karena jalan kaki, diikutilah sama si Parman CS itu. Jadi disergap, dibawa ke rumah kosong dan di situ rame-rame. Setelah itu mungkin karena takut ketahuan sama warga dan keluarga gitu, akhirnya si Susi itu dibunuh. Menurut cerita kawan Abah, pagi-pagi ditemukan sama salah seorang warga yang mau ke kebun, kebetulan lewat rumah kosong itu. Jadi warga itu pun terkejut melihat tubuh si Susi itu tergantung yang memang udah nggak ada pintunya, jadi kelihatan gitu. Akhirnya warga itu pun pulang lagi memberitahu Pak RT sama warga yang lain bahwa ada mayat tergantung. Tahu warga semua datang ke sana sama Pak RT. Salah satu keluarganya, kakaknya kalau nggak salah, dia langsung pingsan melihat adiknya tergantung. Tapi ketua RT sama warga curiga orang ganti, tapi lehernya seperti ada tusukan. Setelah itu dia laporan ke pihak kepolisian, nggak sampai 24 jam bahwa Parman CS ini ketangkep. Dan warga sama keluarga, sama RT segala macam pengurus di desa itu menguburkan mayat Susi itu. Selang beberapa hari setelah itu, mungkin karena meninggalnya itu nggak sempurna, mayat Susi ini jadi gentayangan, nggak karuan. Suka meneror warga di sana, terutama kepada rumah Parman CS itu. Tiap malam itu keluarga Parman CS suka didatangi sama arwahnya si Susi itu. Sekitar jam 11 malam, warga lagi enak tidur, keadaan sunyi sepi, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita menjerit-jerit dan minta tolong. Warga pun pada keluar rumah, ada apa nih gitu kan. Dan setelah mendatangi rumah itu, ternyata ibu salah satu pembunuh Susi itu lagi menjerit-jerit karena di rumahnya didatangi arwah Susi. Sebut aja itu ibunya si Badri gitu. Begitu warga membuka pintu dengan paksa, warga pun takut dan terkejut melihat di samping si ibu itu, arwah Susi itu lagi berdiri. Yang akhirnya salah satu warga memanggil Pak Ustadz. Dan setelah datang Pak Ustadz, tapi di saat itu ibunya si Padri malah kesurupan.
dan menjerit-jerit nggak karuan, ngamuk-ngamuk, malah menyerang salah satu ibu-ibu juga. Mungkin itu masih ada hubungannya dengan keluarganya yang membunuh si Susi itu. Jadi keadaan pun semakin panik dan gaduh. Pak Ustadz sama warga tuh akhirnya jadi kalang kabut, mau menolong yang mana dulu. Keadaan semakin bikin warga yang lain makin panik. Setelah diantaranya ada juga yang ikut kesurupan, warga yang menolong malah ikut kesurupan. Makin kalut dan sebagainya warga di situ malam itu katanya. Ditolong yang ini, yang satu kesurupan. Nolong yang ini, yang satu kesurupan. Terus gitu bergantian seperti kesurupan massal. Di saat itu salah satu warga disuruh sama Pak Ustadz memanggil santri-santrinya karena di situ pun ada pesantren. Akhirnya seluruh santri berdatangan untuk ikut menolong Pak Ustadz. Tak lama kemudian orang yang kesurupan termasuk Ibu si Badri tadi bisa ditenangkan. Dan di situ semua warga termasuk Pak Ustadz pun jadi melupakan arwah si Susi tadi. Karena begitu mereka sadar bahwa arwah si Susi itu udah nggak ada. Singkat cerita, dalam waktu sekitar 1-2 jam itu keadaan udah tenang lagi. Cuma di situ yang ada di rumah Ibu si Badri itu Pak Ustadz sama santri-santrinya. Balad baraya semua. Seminggu kemudian ke desa itu didatangi 2 orang polisi yang mengabarkan bahwa Parman CS di penjara tiap malam itu suka pada bikin onar. Ada yang tiba-tiba kesurupan, ada yang tiba-tiba ngamuk-ngamuk nggak karuan, lari-lari ketakutan, minta tolong sama semua warga binaan di penjara itu. Katanya 3 orang diantaranya yang ikut kawannya si Parman itu sampai diri karena mungkin tiap malam itu diganggu terus sama arwah Susi gitu. Saking gak tahan. Dan setelah peristiwa itu 2 hari kemudian ketiga mayat yang kata polisi tadi diserahkan ke keluarganya di desa itu dan langsung dimakamkan. Balad baraya Abah semua, bisa kita bayangkan keadaan kampung itu semakin malam semakin mencekam. Apalagi kampung itu adanya jauh dari perkampungan yang lain. Dan yang makin membuat warga tercengang, ada kabar bahwa si Parman nasibnya lebih miris dibandingkan kawan-kawan yang lain. Karena ternyata si Parman ini sudah dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Tiap malam itu ngamuk-ngamuk, mengancam kepada seluruh orang yang ada di rumah sakit itu. Udah dia gila, juga sakitnya sangat parah. Cerita ini pun Balad Baraya Abah akhiri sampai di sini. Nantikan cerita kisah horor lain di video-video Abah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.